Anies makin nyungsep di survei Carta Politika terbaru. Beberapa hari lalu, lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terbaru soal Pilpres. Ada 3 hasil survei yang dirilis berdasarkan 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemungkinan besar 3 provinsi ini adalah lumbung suara terbesar se-Indonesia. Penduduk di Pulau Jawa saja sudah mencapai 50% populasi Indonesia. Makanya ada keyakinan siapapun yang bisa menang Pilpres di Pulau Jawa kemungkinan besar akan jadi presiden. Makanya ada juga syarat tersirat kalau ingin menang Pilpres, yaitu berasal dari suku Jawa. Dari hasil survei tersebut, ada 3 nama yang mencolok, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Di Jawa Barat, Prabowo mendapat suara terbanyak, yaitu 26,9%. Lalu diikuti Anies 22%, Ridwan Kamil 19,5%, dan Ganjar hanya 15,2%. Calon lainnya berada di bawah angka 3%. Di Jawa Tengah, giliran Ganjar yang jadi juaranya, bahkan menang telak. Ganjar Pranowo mendapat suara masif sebanyak 71,5%. Lalu diikuti Prabowo 7,6% dan Anies 6,2%. Calon lainnya di bawah 3%. Di Jawa Timur, Ganjar juga menang dan mendapat suara tertinggi sebesar 31,8%, diikuti Anies 17%, Hovifah Indar Parawansa 15%, Prabowo 15%, dan Puan Maharani 4,2%. Calon lainnya berada di bawah angka 3%. Sebenarnya, hasil ini mencerminkan hasil Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo. Prabowo menang di Jawa Barat, tapi Jokowi menang telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah Pilpres 2024 akan kembali memberikan hasil yang sama? Kita tunggu saja. Hasil survei di atas juga memberikan kesimpulan yang sangat menarik. Anies yang dianggap sebagai capres 3 besar ternyata hanya sebagai pemeriah atau hiasan politik. Anies hanya menghuni papan tengah di 3 provinsi di Jawa. Dengan hasil demikian, Anies tak akan menang Pilpres. Dia boleh jadi capres potensial, tapi tak akan menang Pilpres. Kalau di Jawa saja sudah begini hasilnya, di provinsi lain di luar Jawa takkan berubah jauh dan takkan mengubah keadaan. Partai lain yang mau mengusung Anies tampaknya harus mikir-mikir dulu berkali-kali. Anies juga tidak seheboh yang digembar-gemborkan pendukungnya. Baru bikin sirkuit dan stadion aja, riuhnya sampai bikin telinga sakit. Ini menunjukkan kalau rakyat masih banyak yang cerdas. Lagi pula rekam jejak semasa jadi menteri dan saat menang Pilkada DKI 2017 sangat jelas dan sulit dihilangkan. Kemenangan Anies di Pilkada DKI 2017 adalah bumerang. Dia memang jadi gubernur DKI, tapi di sisi lain, cara menangnya jadi polemik.
Politisasi mayat dan isu SARA mewarnai kemenangan Anies. Anies didukung Rizik dan gerombolannya yang sering jualan agama, surga, dan neraka. Anies hanya beruntung didukung oleh mereka dan tepat saat Ahok ditimpa kasus penistaan agama. Di Jakarta, Anies bisa berjaya. Di Jawa atau seluruh Indonesia, seluruh mata menyaksikan langsung betapa liciknya politisasi agama dan politik identitas. Anies tidak ada pantas-pantasnya jadi pemimpin. Jadi gubernur saja sebenarnya tidak pantas, apalagi mau jadi presiden. Salah satu kelompok pendukungnya adalah minoritas di negara ini, yaitu kelompok penjual agama yang suka berpanas-panasan di Monas dan mengharapkan sebungkus nasi gratis. Anies tak akan punya panggung di Jawa, apalagi di luar Jawa. Lucunya lagi ada survei lain yang menyebut pasangan Anies dan AHY adalah duet maut. Kalau mereka bergabung, maka Pilpres sudah bisa disebut usai, karena mereka bakal menang dengan mudah. Lucu sekali. Anies saja makin terperosok, apalagi AHY yang hanya ibarat sebutir debu di antara lautan asin. Bergabungnya mereka berdua hanya menghasilkan satu kepastian, yaitu kalah. Demokrat malah bangga memamerkan ini. Saking putus asanya, ingin mengorbitkan karir AHY. AHY dan Demokrat terlalu halu, sedangkan Anies terlalu pede dan licin. Hasil survei tidak menguntungkan mereka, tapi mereka masih suka bermimpi ketinggian. Semoga saja masyarakat sadar kalau dua orang ini memimpin, negara bakal bermasalah. Adalah sebuah musibah kalau satu negara dipimpin oleh orang yang hanya bisa menata kata dan kurang berpengalaman.